Kalau memang kalian sudah terlanjur sudah berbelok, terlanjur, sudah terlanjur di jalur yang itu, ingatlah lagi tujuan kalian hidup di dunia ini. Seperti apa kalian? Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra. Ya, masih di channel Batas Limit. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sebelumnya sudah pernah mengisi channel saya, ya. Karena antusias teman-teman yang begitu heboh, ya. Jadi saya coba undang kembali dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol, tentunya nyambung dengan pembahasan yang sebelumnya, ya. Dengan Mbak Galuh, ya. Halo teman-teman, terima kasih ya untuk sambutannya. Terharu juga sih sebenarnya. Iya. Makasih loh Mas Agung diundang lagi, semoga nggak bosen ya. Ya, jadi banyak fansnya ya Mbak Galuh ini ya, karena kemarin ada yang DM saya, ada yang komen saya. Segitunya kah? Iya, melalui WA. Wow. Apa namanya? Saya jadi keceplosan pakai bahasa Jawa ya, kebiasaan pakai bahasa Jawa. Jadi ada yang bilang ke saya, manggil Mbak Galuh lagi dong gitu. Ya Allah, untuk terima bikin kasih konten loh. bareng. Terima kasih loh. Jadi saya coba untuk manggil Mbak Galuh, kita coba untuk sharing kembali tentunya tentang kehidupan ya Mbak Galuh ya. Baiklah. Oke, apa kabar Mbak Galuh? Alhamdulillah Mas, sejauh ini sehat dan baik. Baik ya. Baik beneran atau baik nggak beneran nih? Baik beneran lah. Baik beneran ya. Karena Ya, sebenarnya tidak meyakinkan. Baik beneran lah, harus baik setiap ya, hari. betul ya. Walaupun memang ada trouble mungkin di kehidupan kita, tapi kita tetap harus bisa menampakkan senyum ya, karena senyum itu gratis dan tentunya ibadah ya Mbak Galuh ya. Kayak psikologi kan Mas? Iya betul. Siapa yang ketawanya paling banyak, disitulah dia memendam beban yang paling dalam. Tapi semoga saja saya tidak ya, saya murni dari hati ketawanya mungkin. Iya. Oke, Mbak Galuh, sebelumnya kan kemarin sempat bercerita ya. Iya. Bercerita tentang masa lalunya ya Mbak Galuh, tentang masa lalu di mana Mbak Galuh sempat menjalankan rumah tangga dan akhirnya rumah tangga itu berakhir atau divorce atau mengalami atau menghadapi perceraian gitu. Nah, di sini saya mau coba untuk kita bahas tentang broken home. Wow. Broken home ya. Jadi yang mana nanti akan tertuju ke si kecil ya. Iya. Si kecilnya Mbak Galuh. Umurnya berapa? Sorry. Desember ini dia 4 tahun. 4 Doanya tahun. ya, semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang bahagia, bejo dunia dan bejo akhirat. Amin Mbak Galuh ya. Ya, jadi nanti pastinya akan, karena si anaknya Mbak Galuh kan orang tuanya tidak utuh, ya kan, orang tuanya tidak utuh. Jadi kita akan bercerita tentang dampak broken home dari si anak, ya, karena masih kecil ini kan pastinya akan bisa ditemani sama Mbak Galuh. Ketika nanti bertumbuh dewasa, dia tentunya bisa menjadi pribadi yang kuat, bisa membahagiakan Mbak Galuh, bisa membahagiakan keluarga tercinta. Amin. Ya. Oke, sebelumnya Mbak Galuh saya mau menanyakan nih, menurut Mbak Galuh untuk arti dari broken home itu apa sih? Broken home, kalau dari istilah katanya sudah kelihatan jelas banget ya. Broken, rusak. Home itu rumah. Jadi di mana di dalam sebuah rumah itu, atau bisa dikatakan sebuah keluarga itu ada kerusakan. Entah kerusakan di sini akibat perceraian, atau akibat ditinggal kematian, atau kedua orang tuanya masih utuh, tapi selalu bertengkar di depan anaknya. Itu bisa juga kan disebut dengan broken home. Betul. Kalau menurutku sih seperti itu, ibaratnya kecil aja. Orang tua ribut
sampai maaf kalau ada sampai yang KDR di depan anaknya, itu kan juga sudah termasuk membentuk keluarga yang rusak. Betul. Bukan keluarga yang harmonis. Kalau keluarga yang harmonis itu kan ada permasalahan diomongkan diselesaikan baik-baik, iya betul. bukan dengan cara keributan atau Betul, kekerasan. apalagi kekerasan. Iya. Kalau aku sih gitu, Mas. Simpelnya. Ya. Oke, jadi bukan karena keluarga yang tidak utuh, ya, itu bisa dikatakan broken home, tetapi juga bahwasanya walaupun utuh, tapi tidak akur, ya. Tidak akur itu dalam artiannya sering bertengkar, terus sering cekcok, apalagi ketika ada pertengkaran itu dihadapkan sama anak-anaknya, ya, maksudnya bertengkar sama anaknya, dan itu akan sekali mempengaruhi mental daripada anaknya. Benar sekali, dan itu mempengaruhi ini loh, Mas, mental bawah sadarnya. Betul. Sampai anak kita sampai besok sampai ini, even kita melakukan cubit gitu aja kan juga sudah termasuk tindak kekerasan juga ke anak. Cuman ya kadang mohon maaf, kita juga kadang sebagai orang tua suka susah mengendalikan emosi juga kan. Itu juga kadang dibenarkan atau tidak untuk melakukan nyubit atau apa itu juga ya semua ke persepsi diri masing-masing. Iya, betul ya. Gitu sih. Betul sekali Mbak Galuh ya. Ya, selanjutnya Mbak Galuh ya. Kan masa kecil itu nggak semuanya indah ya. Artian bahwa kadang itu akan menjadi trauma buat keluarga yang broken. Ya. Terus gimana sih Mbak Galuh untuk mengarahkan si kecil nih? Ya, tadi saya kan sudah katakan, saya sudah mendoakan di awal tadi bahwa semoga nanti si kecil bisa menjadi anak yang kuat, mempunyai mental yang kuat. Nah, gimana sih caranya Mbak Galuh untuk memberikan pembelajaran untuk si kecil tanpa sesosok ayah gitu. Sorry nih, kadang-kadang si kecil pernah nanya nggak sih ayah mana gitu, kok sendiri? Belum ya. Belum tahu, karena jujur aja sih sampai hari ini, detik ini. Aku belum mengenalkan nama papa kamu si A. Ya. Cuman kalau dia tanyain, "Mama kamu namanya siapa?" Sebut nama lengkap mamahnya, hafal. "Kamu anaknya siapa?" Sebut nama lengkap mamahnya, hafal. Aku belum mengajarkan atau aku belum ngasih tahu kamu anaknya ini. Aku belum ngasih tahu karena apa? Nggak ada wujudnya. Betul ya. Nggak ada wujudnya, jadi aku susah. Anak kecil itu kan kalau nggak ada wujudnya ya nggak akan ini kan, nggak akan nangkep juga kan, ibaratnya seperti itu. Jadi aku tetap harus mengajarkan ke anakku bahwa dalam satu keluarga itu terdiri atas minimal ya bapak, ibu, anak. Betul. Ini pas pandemi juga kan Mas. Nah kemarin satu rumah tuh ini kena semua. Anakku pun juga yang kecil itu juga kena kan. Ini ya, COVID ya. Waktu isolasi kan karena aku sama anakku, ya kita satu kamar bareng. Itu aku coba tanya ke dia. Aku pengen ngerti sepaham apa sih dia tentang esensi keluarga. Karena anakku kan sekarang aku daycarein, aku sekolahin. Pasti dia di sekolah sering dong lihat teman-temannya diantar sama orang tua. Iya, orang tuanya, ayahnya, bundanya, papahnya temennya, gitu kan. Di situ ya aku ini sih Mas, aku tanya, "Nak, kamu punya papa nggak?" Dia bilangnya gini, yang buat aku nangis, "Mama, Mas nggak punya papa." Dia udah bilang kayak gitu. Dia bilang seperti itu karena dia dari kecil nggak tahu sosok papahnya itu seperti apa. Bukan papahnya itu tidak pernah datang. Pernah papahnya datang, cuman enggak yang setiap bulan datang. Kadang setengah tahun sekali datang, kadang 1 tahun sekali datang, bahkan kadang 1,5 tahun kali datang. Jadi selama anakku hidup ini hanya beberapa kali lihat papahnya. Ya dia otomatis nggak akan ingat lah kalau itu papahnya. Betul. Dia bilang, "Mah,
Mas nggak punya papa. Anakku bilang kayak gitu. Aku di situ nangis, Mas. Ya Allah, oh kok anakku kayak gini banget ya, gitu. Di situ aku ngomong, Nak, kamu tuh punya papa. Cuman memang sekarang papamu itu tidak bareng-bareng sama kita. Entah dia paham atau tidak, yang penting saya menyampaikan. Itu tugas saya sebagai orang tua kan. Jadi saya pelan-pelan kasih tahu. Terus kejadian juga sih beberapa bulan lalu, 1,5 bulan lalu mungkin. Oh 2 bulan lalu. Tiba-tiba ini papanya nggak pernah datang. Dia nanyain ya? Datang datang ke rumah. Papanya datang ke rumah. Terus posisinya anakku ada di sekolah. Diantarlah sama adikku ke sekolahan, ditemuin. Gimana pun juga itu papahnya kan. Betul. Kalau mau nurutin egonya mamahnya nggak boleh lah ketemu. Cuma di sini papahnya punya hak nih buat ketemu sama anaknya. Iya, saya tidak pernah membatasi mantan suami saya untuk ketemu dengan anaknya, karena itu juga haknya dia untuk bertemu dengan anaknya. Nggak akan ada kan yang namanya mantan anak. Betul, iya. Gitu. Kalau mantan suami, mantan istri pasti ada, tapi kalau mantan anak nggak ada. Iya, betul. Akhirnya datanglah dia kemana? Ke sekolahnya. Digendong dong anakku. Ini papa, Nak. Anakku nangis, nggak mau, Mas. Jadi ya karena jarang ketemu orang atau malah asing kan anggapannya itu kan orang asing, jarang orang ketemu asing. Jadi ya takut mungkin takut karena anakku memang kalau ketemu sama orang asing nggak yang gampang nggak langsung welcome. Nggak langsung welcome. Dia pasti akan ada berontaknya dulu. Nah terus habis itu selang 1 minggu atau 2 minggu di sekolahnya itu kan ada orang yang bentuk pawakannya itu kayak papahnya, berempat kan datang mau sholat Jumat katanya gitu kata gurunya di sekolahan. Anakku nangis dong, lari takut coba. Nggak mau mah, ada apa-apa lah aku diceritain. Padahal bukan aku. Oh berarti ya memang anakku sudah ada rekam untuk papanya. Betul. Jadi memang aku ya sedikit demi sedikit aku mempersiapkan diriku untuk memperkenalkan ini papamu ini. Aku harus seperti itu sih. Cuman aku juga nggak bisa langsung, Nak, aku bukain fotonya gitu. Nah ini papahmu ini enggak yang kayak gitu juga, pelan-pelan aja. Nanti ketika anakku udah ini ya baru sih aku kasih info. Secara gamblangnya. Kayak gitu. Oke. Ya karena anak kecil satu sisi bahwa dia masih polos ya. Masih polos dalam artian tadi kan sempat Mbak Galuh bercerita bahwa anaknya, panggilannya siapa? Siapa? Anaknya Mbak Galuh. Sebut merek ya? Oh, enggak usah ya. Oke. Aja deh. AA ya. Iya, anaknya Mbak Galuh kan tadi kan sempat bercerita bahwa anaknya ini sudah merekam dalam artian apa yang terjadi di dalam kehidupannya, walaupun memang itu cuma sekilas ya, itu pasti akan terekam. Benar sekali. Terekam dalam pikiran si anak, jadi akan selalu terbawa dalam masa pertumbuhan si anak, apalagi masih anak kecil kan, maksudnya masih umur 3 atau 4 tahun, itu dia pasti akan merekam segala sesuatunya, baik itu hal baik, hal buruk. Ya kalau hal buruk mungkin dia belum bisa membedakan ya. Belum bisa, maksudnya anak kecil kan belum bisa membedakan mana sih sesuatu hal yang baik, hal yang buruk. Gitu. Karena anak kecil kan masih bertindak sesuai dengan impulsifnya mereka. Betul. Nggak ngerti itu bener apa salah, yang penting mereka mengikuti kemauannya mereka sendiri. Betul. Nah, tugas kita sebagai orang tua mengedukasi mereka. Betul, nah, meluruskan. ini benar, nah ini salah. Ya memang nggak bisa kayak kita dikasih tahu. Kayak misalkan gue itu salah, lo itu salah, kita aja yang udah gede tahu itu salah tetap aja dilakuin. Betul. Ya kan, apalagi ini anak kecil yang dia masih butuh berkembang, masih butuh masih butuh diarahkan. Betul. Jadi memang ya kita nggak bisa maksa, kita harus pelan-pelan aja udah. Iya.